saya Dr. Farah. Hari ini saya akan membahas tentang Botox. Nah, pasti pada penasaran kan sebenarnya apa itu treatment Botox? Dan berapa lama sih Botox ini bertahan? Lalu apakah Botox ini aman? Dan satu lagi yang paling sering dipertanyakan adalah apakah Botox ini halal? Mari kita simak penjelasannya. Botox adalah treatment yang menggunakan protein botulinum toksin tipe A yang diproduksi dari bakteri Clostridium botulinum. Botox sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1970 loh, artinya Botox sudah digunakan lebih dari 50 tahun. Nah, Botox juga banyak sekali digunakan di dunia estetik maupun dunia medis. Di dunia medis sendiri, Botox banyak sekali digunakan, yaitu untuk mengatasi strabismus atau mata juling, blepharospasm, dystonia otot leher, dan juga untuk mengatasi migrain loh. Di dunia estetik, Botox juga banyak sekali digunakan. Bisa untuk mengatasi kerutan di sekitaran wajah, bisa untuk mengecilkan otot rahang, dan juga bisa untuk mengurangi keringat berlebih. Bagaimana sih cara kerja Botox? Botox berfungsi untuk merelaksasi otot. Nah, contohnya begini. Pada saat kita tersenyum, otot-otot di sekitaran mata akan berkontraksi dan menimbulkan kerutan atau garis-garis yang ada di sekitaran mata. Pada saat kita menyuntikkan Botox, otot-otot akan relaksasi dan tidak terjadi kerutan. Contoh lainnya, pada saat kita mengangkat alis kita seperti ini, nah bisa dilihat ada kerutan yang muncul akibat kontraksi otot-otot yang ada di dahi. Pada saat kita menyuntikkan Botox, kerutan tersebut akan hilang. Nah, fungsi lain dari Botox bisa untuk mengurangi kerutan di sekitaran alis. Pada saat kita mengernyitkan alis seperti ini, akan tercipta kerutan di sekitaran alis. Kalau disuntikin dengan Botox, kerutannya bisa berkurang. Lalu Botox juga bisa untuk mengurangi gummy smile. Jadi ada orang-orang yang kalau misalnya senyum seperti ini, gusinya kelihatan. Itu bisa disuntikin Botox juga loh untuk menguranginya, dan juga bisa dipakai untuk dimple chin. Jadi kalau misalnya pada saat kita seperti itu sering ada kerutan ya atau dimple di area dagu, nah itu juga bisa disuntikin Botox. Kegunaan lain dari Botox yang paling banyak diminati adalah Botox rahang. Jadi kalau kamu ngerasa rahang kamu besar, rahang kamu bisa disuntik Botox loh untuk mengecilkannya. Lalu Botox juga bisa digunakan untuk mengurangi keringat berlebih di area ketiak, tangan, dan kaki. Nah, berapa lama sih Botox bertahan? Botox bertahan kurang lebih 3-6 bulan. Kalau menurut saya itu lebih aman ya, karena sekali disuntikan tidak selamanya ada di tubuh kita. Nah, pertanyaan lain yang paling sering juga ditanyakan adalah, Dok, Botox ini halal nggak sih? Jadi, di beberapa produk ada yang mencantumkan produk ini pada saat proses pembuatannya bersinggungan dengan babi. Nah lo, gimana dong kalau udah kayak gitu? Nah, sekarang sudah banyak juga sih produk-produk yang beredar yang tidak mencantumkannya karena diklaim pada saat proses pembuatan bersinggungan dengan bovine atau sapi atau bahkan tanaman. Jadi kita sebagai pasien harus lebih kritis ya pada saat kita mau disuntikan Botox atau kita pergi ke klinik kecantikan, tanyain dulu dong apakah Botoxnya bersinggungan dengan babi atau tidak. Sebenarnya prosesnya saja yang bersinggungan dengan babi, tapi hasil akhirnya tidak ada sama sekali, hanya pure murni protein botulinum toksin tipe A. Kalau untuk halal dan tidak halalnya masih banyak sekali kontroversinya. Jadi apakah Botox aman? Kalau menurut saya sih aman ya, karena bahkan FDA atau kalau di Indonesia Badan POM itu sudah menyatakan uji lulus keamanan untuk produk Botox dipakai di masyarakat. Nah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan tentang Botox yang masih bisa kita bahas. Kalau misalnya teman-teman semuanya masih pengen bertanya tentang Botox, boleh tanyain di kolom komentar ya. Atau kalau teman-teman pengen membahas tentang suatu treatment atau pengen request saya membahas tentang treatment tertentu, boleh juga ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian pembahasan kita tentang Botox hari ini. Saya Dr. Farah, bye-bye!